Allah menyuruh kita berbuat kebaikan teman-teman. Selalu sibukkan diri dengan kebaikan. Dari kebaikan kepada kebaikan. Karena orang beriman, bukan berarti kalau kita beriman dan beramal soleh kita nggak makan, kita nggak minum. Enggak loh. Orang kafir dan orang fasik makan dan minum. Orang beriman juga makan dan minum. Mereka tidur, kita tidur. Sama fenomena dilewati, tapi ini selalu terjaga, ini malah tidak terjaga. Pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Hasan Basri rahimahullah pernah lagi mengantar jenazah. Kemudian dia lagi berzikir. Antar jenazah dia subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ada satu anak muda di sebelahnya mengatakan, "Hai imam, kenapa anda berzikir? Mengantar jenazah ini berzikir, kenapa dilakukan? Ada perintah, ada sesuatu." Kata dia, "Hai anak muda, ini jenazah yang sedang kita antar sekarang. Kalau tiba-tiba sekarang Allah hidupkan, apa yang dia lakukan kira-kira? Apakah dia akan melakukan ketaatan kepada Allah atau melakukan kemaksiatan kepada Allah? Dia akan berzikir, dia akan baca Quran, atau dia akan berdoa, sholat, atau dia akan berzina, dia akan riba, dia akan dusta?" Kata anak muda itu, tentu dia akan beriman dan beramal soleh. Kata Hasan Basri, kenapa? Karena dia sudah mati, dia sudah tahu nilainya ibadah itu. Pada saat orang meninggal teman-teman, kita ini semua akan meninggal. Semua kita sedang menuju ke liang lahatnya, tinggal tunggu siapa yang jatuh duluan. Pada saat mati datang, pada saat itu teman-teman, tepat pada saat itu antum akan berharap sujud di dunia sekali meninggal. Antum akan berharap kembali ke dunia baca satu ayat Al-Quran. Bertemu senyum dengan muslim, baru meninggal, karena butuhnya dengan setengah pahala. Maka kata Hasan Basri, yang kau ucapkan itu benar. Kalau dia hidup, dia pasti akan bergegas beramal soleh. Tapi ketahuilah ya anak muda, dan yakinlah jenazah ini tidak akan pernah hidup selamanya. Dan jadikan dirimu seakan-akan jenazah ini yang Allah hidupkan, dan kau masih punya kesempatan untuk beramal soleh. Jangan tunggu waktu itu datang baru kita mau beramal, gak bisa. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 148, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastabiqul khairat. Cepat berlomba dalam mengerjakan amal soleh. Jangan tunda. Dari amal soleh ke amal soleh, amal soleh ke amal soleh. Saya di Jakarta didik jemaah saya mengatakan, Bapak Ibu sekalian, habis hadir di pengajian, iman kita akan bertambah. Kalau sudah tahu majelis ilmu menyebabkan iman bertambah, nanti kembali ke mobil, putar lagi ceramah. Jangan dengar bisikan syaitan lagi mengatakan, tadi kan sudah dengar pengajian, sekarang saatnya hiburan, dengerin dangdut, dengerin rock, dengerin pop. Demi Allah ini nggak bakal ketemu teman-teman. Ini iman kita sudah naik, di sini dengar drop lagi. Dan itu yang syaitan inginkan. Karena tidak akan merasakan, ambil kalimat ini, tidak akan merasakan kenikmatan ibadah seseorang yang dalam hatinya masih ada dosa. Nggak bisa. Sekecil apapun dosa itu teman-teman, tidak akan antum merasakan kehusyuan. Kalau teman-teman di sini sholat tidak merasakan khusyuk, tidak merasakan hadir, berarti masih ada dosa yang mengganjal. Perbanyak istighfar kepada Allah. Pasti pada saat sudah hilang dosa itu, kita akan merasakan khusyuk. Begitu takbir sudah rasa tenang, baca Quran merasa tersentuh, kadang-kadang nangis walaupun tidak ngerti bahasa Arab. Akan terbawa dengan arus itu. Jadi kalau masih tidak khusyuk, berarti ada dosa yang mengganjal, pasti. Karena dosa itu seperti sesuatu yang memburamkan air, kata para ulama. Kalau dia sudah dihilangkan, maka airnya bisa jernih. Tapi caranya bagaimana? Harus dituang, misalnya ada gelas kotor, ada kotorannya, air putih, tapi ada tinta, ada kotoran di situ. Harus caranya adalah supaya tetap di wadah yang sama, maka dituangkan air dari luar. Air ini amal soleh baru. Terus dituangkan, tanpa harus dimasukkan lagi tinta baru. Terus nanti akan keluar itu, terganti airnya dengan wadah yang sama. Kalau dia sudah bersih putih, barulah kemudian antum secara otomatis bisa merasakan kenikmatan ibadah. Allah juga mengatakan dalam Al-Imran 133, surah nomor 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bergegaslah, berlomba-lombalah kalian, cepat kepada pengampunan Tuhan kalian. Jangan tunda, istighfar segera. Teman-teman, kata sebagian ulama salaf, dinukil dari mereka, dari para tabi'in, mereka mengatakan, umur yang kau miliki adalah sekarang, pada saat kau sedang menghembuskan nafas. Sekarang, pada saat cahaya sedang ditangkap oleh matamu, dan sekarang suara yang sedang ditangkap oleh telingamu. Nggak ada yang lain. Sedetik ke depan kita nggak tahu kita masih hidup atau tidak. Bukan cuma sehari, sedetik. Jadi yang kita miliki hanya pada saat sekarang saja. Allah bilang bergegas pada pengampunan Tuhan kalian. Jangan tunda istighfar dan taubat itu. Dan kejar surga. Sekarang amal-amal soleh terus kerjakan. Orang berubah menjadi lebih baik itu adalah satu prestasi yang luasnya seluas langit dan bumi, nggak berimbang. Di surga nggak perlu lagi minta apa, nggak perlu lagi masak kalau mau makanan. Sampai dalam sebuah riwayat Bukhari dijelaskan kalau seekor burung sedang terbang di atas surga, kemudian ahli surga melihatnya, lalu mengatakan betapa indahnya burung ini. Terus terlintas dalam hatinya apa? Bagaimana dagingnya ya?
tiba-tiba terhidang di depannya seperti apa yang dia bayangkan. Apakah itu digoreng, apakah itu dibakar, apakah itu sudah langsung tiba-tiba. Nggak butuh beli dulu, nggak butuh bersihkan, nggak butuh segala macam. Dan kita makan bukan dalam kondisi lapar tadi, kita makan sampai sepuasnya, sampai kita sudah puas, nggak ada kekenyangan, sehingga kenikmatan abadi yang dirasakan. Allah suruh kejar surga itu, yang luas seluas langit dan bumi, itu targetmu, jangan dunia gitu. Semua akan ditinggalkan. Emang sampai sedahsyat itukah sampai seseorang itu melupakan ibunya? Sedahsyat itukah sampai seseorang itu melupakan anaknya sendiri? Iya. Bukankah bapak-bapak dan ibu ketika melewati hal-hal yang sangat genting, ketika kita dalam kondisi-kondisi yang sangat berbahaya, yang kita selamatkan kan diri kita.